Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du wa yuannas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian surah Al-Kahfi pada 10 ayat terakhir yang termasuk kumpulan ayat-ayat penting untuk segera diketahui. Di mana pentingnya ayat ini? Mari kita lanjutkan apa yang dinyatakan oleh Allah pada ayat berikut ini, yaitu mulai dari ayat 103 ya, penjelasannya. Kalau tafsir ringkasnya sudah disampaikan, tapi detailnya kita lihat sama-sama. Pada ayat 103 dan 104 sampai ayat 106 itu berhubungan semua itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Pada ayat yang ke-103 ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, Allah berfirman dengan kalimat perintah, fi'il amr. Qul, katakanlah, yang diperintahkan oleh Allah ya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam tafsir-tafsir biasanya dikatakan Qul ya Muhammad, Qul ya ayyuhan nabi, Qul ya ayyuhar rasul. Biasanya begitu. Katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasul. Hal, katakan kepada siapa? Kepada orang-orang Mekah dulu. Karena kamu berasal dari orang Mekah. Kamu berasal dari Mekah. Katakanlah hal nunabbi'ukum, hal adakah, maukah, nunabbi'ukum, kami beritakan kepada kalian, bil ahsarina, tentang orang-orang yang paling rugi, amalannya, perbuatannya. Siapa mereka orang yang paling rugi amalannya? Menurut tafsir Al-Baghawi ya, ini apa? Jadi ada manusia yang di dunia ini beramal dan mereka berharap masuk surga, tapi nanti di akhirat ternyata masuk neraka. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang kayak begitu. Ngapain kita tiap hari sholat ke masjid? Ngapain tiap hari kita ngaji kalau nanti akhirnya masuk neraka? Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, ini sebabnya diterangkan oleh para ulama dari kalangan ulama besar tafsir ya. Imam Al-Ghawi mengatakan, Qul, katakanlah hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah kami beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya, yakni yang dimaksud orang yang paling rugi amalannya di dunia ini, mereka sudah beramal banyak,
payah, capek, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Padahal orang beramal kan kepingin masuk surga. Siapa aja yang beramal, mau dari agama apa saja sudah. Dari agama Islam, dari agama yang selain Islam, semuanya itu ketika mereka menjalani agamanya, harapan mereka itu bisa masuk surga. Tapi ternyatanya nanti ada yang tidak seperti itu. Yakni yang dimaksud oleh Allah sebagai orang yang paling rugi amalannya adalah alladzina, orang-orang yang kata Imam Al-Baghawi ini atba'u anfusahum, mereka mengiringi diri mereka fi amalin, dalam suatu amal, dalam suatu perbuatan. Jadi mereka beramal gitu aja gampangannya bahasa kita. Yarjuna bihi, mereka berharap dengannya, mereka berharap dengan amalan tadi fadlan, satu karunia, satu pembalasan karunia dari Allah di akhirat sana, wa nawalan, dan satu capaian. Jadi mereka beramal targetnya, capaiannya itu surga. Mereka seperti itu. Fanalu, maka ternyata mereka mendapatkan, mencapai mereka di sana nanti bukan surga tapi halakan, ya, kebinasaan, wabawaron, dan bawar ini mungkin ada arti lain. Sama ya. Bawar itu kebinasaan, kerusakan. Nanti dalam Al-Quran kita ketemu ayat yang berbunyi Darul Bawar. Pernah dengar enggak itu? Ada ya? Nah, Darul Bawar apa? Ini lihat di kamus nih. Darul Bawar, neraka jahanam. Ya, jadi ada manusia-manusia yang mereka beramal dengan amalan-amalan, yang dengan amalan itu mereka berharap bisa dapat karunia Allah masuk surga, tetapi ternyata mereka mendapatkan kebinasaan, mendapatkan neraka jahanam. Ini perumpamanya kata Imam Al-Baghawi. Kenapa disebut oleh Allah sebagai orang yang paling rugi amalannya, perbuatannya, pekerjaannya? Beliau menjelaskan dengan bahasa kita. Kaman seperti orang yang yastari, dia membeli, ya, silatan, membeli atau menjual, membeli dulu kemudian menjual gitu ya. Silatan, satu barang dagangan. Silatan tuh kalau di sini diartikan apa coba? Barang dagangan. Ya. Mereka memberi satu barang dagangan. Jadi orang beli dagangan, kemudian nantinya dia jual. Orang tadi yarju, dia berharap alaiha, atas dia, atas silah ini tadi. Ini isim mu'annas, ya, tandanya tak marbutoh. Makanya domirnya kata gantinya ha. Ya. Jadi seperti orang yang membeli dagangan atau menjual dagangan, dia berharap atas dagangannya tadi ribhan, keuntungan, tapi fakhosiro, lalu ternyata dia rugi, wa khoba, dan binasalah sa'yuhu, usahanya. Nah, bagaimana enggak binasa? Ada orang pergi nih, ini ada beberapa teman-teman kita nih sedang pergi ke Jakarta. Kulaan, kalau bahasa Jawanya kulaan. Kulaan itu bahasa sini apa sih, Pak? Kulaan itu bahasa sini apa? Belanja. Belanja. Untuk nanti dijual lagi di bulan Ramadan, hari raya menjelang Idul Fitri kan, dapat untung. Harapannya kan begitu, bagi ke satu mau dapat untung itu. Dan semua orang yang berdagang kan begitu, kepingin dapat untung. Tapi ternyata bukan keuntungan yang didapat, kerugian. Nah, itu yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Ada manusia yang berharap masuk surga, susah-susah dia beramal, bikin panti-panti, bikin rumah sakit gratis, bikin kirim sembako setiap bulan kepada banyak keluarga dalam satu desa, satu kampung, satu kota. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama mereka, ya, karena dikasih sembako. Orang-orang Islamnya enggak ngasih sembako soalnya. Orang Islamnya juga melarat-melarat, miskin-miskin. Nah, mereka kaya-kaya, datang ke kampung-kampung, dibujuknya mau mengikuti agama mereka dengan harapan mereka akan masuk surga.
tapi ternyata masuk neraka. Itu namanya orang yang rugi. Lalu siapa mereka? Dibahas ini dalam tafsir-tafsir. Wakhtalafu, dan mereka para ulama berselisih pendapat fihim tentang mereka. Siapa ini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Qala Ibnu Abbas, berkatalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang ahli tafsir ini, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat Nabi yang lain namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan humul Yahud. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka orang-orang Yahudi itu. Para sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abi Waqqas, ini sahabat besar ini. Yang lain mengatakan humul Yahudu wan Nasara. Yang dimaksud oleh ayat ini mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Itu. Yang kedua siapa? Wakila, dan dikatakan oleh tafsir yang lain humur ruhban. Mereka adalah para pendeta. Ini kalau nggak disampaikan salah. Disampaikan juga bisa menusuk hati orang, menusuk perasaan orang. Nah, ini tafsir Al-Quran, ini bukan omongan saya. Dan ini yang ngomong bukan sembarang orang ini, sahabat Nabi. Orang yang paling paham tentang Al-Quran ya para sahabat Nabi. Orang-orang yang paling paham ini. Ini tafsir Al-Baghawi. Satu. Berikutnya apa? Kita lihat tafsir berikutnya, tafsir Ibnu Katsir. Ini. Kok tiba-tiba ini? Oh iya betul ya ini ya. Nah, ini dia. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ibnu Katsir menerangkannya apa? Beliau berkata begini. Qul, katakanlah, hal maukah nunabbiukum, kami beritakan kepada kalian. Nunabbiukum ai maksudnya birukum, kami beritakan kepada kalian. Kami kabarkan kepada kalian. Maukah kami Allah kabarkan kepada kalian, hei manusia, bil ahsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalannya. Ini kan kalimat tanya, ya, kalimatnya ini. Tsumma fassarahum, kemudian Allah sendiri yang menjelaskan tentang siapa itu orang yang paling rugi amalannya. Kalau tadi tafsir para sahabat bilang mereka orang Yahudi, orang Nasoro, kemudian para pendeta masuk ke sini. Tuh. Tapi kemudian ada tafsir berikutnya ini Ibnu Katsir, beliau menyatakan penjelasan tentang orang yang paling rugi amalannya ada di belakangnya. Tsumma fassarahum, kemudian Allah menafsirkan mereka yang paling rugi amalannya itu siapakah mereka? Faqala, maka Allah berfirman sendiri menjelaskan yang dimaksud orang yang paling rugi amalannya adalah ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini tafsirnya nih. Jadi hanya ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Pintarnya Ibnu Katsir dalam pemahaman Al-Qur'an. Beliau itu ahli tafsir. Setiap ayat itu beliau menjelaskannya tidak dari beliau. Jadi tafsir Ibnu Katsir bukan tafsirnya Ibnu Katsir, bukan. Tafsir Ibnu Katsir itu bukan tafsir Al-Quran yang dikarang, ditulis oleh Ibnu Katsir, bukan begitu. Yang dimaksud tafsir Ibnu Katsir adalah penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasannya, atau dari para sahabat Nabi, atau dari para tabi'in, atau dari para tabi'ut tabi'in yang disusun oleh Ibnu Katsir setelah diambil dari berbagai macam kitab, lalu dikumpulkan dalam sebuah buku, dinamakanlah buku itu Tafsirul Quranul Azim, tafsir Al-Quran yang agung, yang nama lainnya Tafsiru Ibnu Katsirin, tafsir Ibnu Katsir. Jadi jangan salah sangka, jangan salah paham sampean. Nanti ada orang lain yang bukan Islam bilang sama kan, kamu kok menafsirkan firman Tuhan? Firman Tuhan kok ditafsirkan oleh manusia? Dari mana manusia bisa tahu kalau itu firman Tuhan maksudnya begitu? Ibnu Katsir kan manusia. Masa Ibnu Katsir tahu maksudnya Tuhan? Kalau gitu kan nggak belajar, nggak bisa jawab sampean. Tapi kalau kita belajar bisa jawab. Oh sini kamu masih belum paham. Sini, duduk sini, ngaji. Ya, ngaji, baca ini buku, kitab.
Sudah. Kasih tahu sama mereka. Jadi Ibnu Katsir itu kalau ada satu ayat dijelaskan dulu, dicari dulu penjelasan dari ayatnya. Di situ ada ayat, di belakangnya ada ayat penjelasannya enggak? Dibaca dulu itu. Oh ada ini. Dilihat kitab tafsir di atasnya, seniornya dibaca. Wah, dibacanya tafsir Al-Qurtubi, dibacanya tafsir Ibnu Jarir, dibacanya tafsir Al-Baghawi, dibaca semua itu. Ibnu Katsir itu membaca semuanya, Pak. Nah, kita ini baca apa? Baca Quran enggak, apalagi tafsir. Ya Allah ya Rahman. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ini tafsirnya. Orang-orang yang paling rugi amalannya adalah satu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina orang-orang yang dhalla dalam tafsir Kementerian Agama kemarin ya, dalam terjemah Kementerian Agama diartikan rugi apa sia-sia. Karena dhalla ini memang maksudnya bisa sesat. Nih, bisa hilang, bisa tidak mendapat petunjuk, bisa menyimpang, bisa rusak, gagal, tidak berhasil, mati. Nah, banyak sekali artinya ini, Pak. Ya, itulah bahasa Arab, hebatnya bahasa Arab tuh. Banyak lafal-lafal mustarok yang satu kata maknanya banyak. Kalau bahasa Indonesia kan yang namanya sesat ya sesat. Hilang ya hilang. Enggak ada lagi kata-kata lain ya. Jadi orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi amalannya atau perbuatannya adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sesat usaha mereka atau sia-sia usaha mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Dan mereka di dunia berusaha, bekerja, beramal tiap hari. Ya, bikin tempat-tempat ibadah mereka besar, tempat ibadahnya mewah, pakai AC semua. Ya, punya kita ya ada juga AC-nya tapi nggak semewah punya mereka. Ya, itu jadi mereka mereka berusaha di dunia ini tetapi sia-sia. Wahum dan mereka, sedangkan mereka yahsabuna, mereka mengira, mereka menyangka, annahum bahwa mereka yuhsinuna, mereka telah berbuat baik, sun'a dengan satu perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Dan mereka sudah berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Lalu mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan surga, tapi ternyata masuk neraka. Nah, ini ayatnya ya, ayat 104 ini kemarin sudah dibacakan di dalam terjemah Kementerian Agama. Ini masih soal Al-Kahfi apa bukan ini? Oh, ini soal Al-Araf. Al-Kahfi ada berapa? Halaman berapa? 304. Nih Pak, 103 ini. Ya, kul katakanlah Muhammad, hal nunabbiukum, apakah perlu kami beritahukan kepadamu, kepada kalian, bil ahsarina a'mala, tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Dijawab sendiri oleh Allah pertanyaan ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang rugi adalah yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada manusia yang di dunia ini berbuat baik, banyak berbuat baik. Banyak harta mereka keluarkan untuk berbuat baik, menolong manusia. Setiap ada korban bencana, nyumbang uang. Nggak main-main kalau nyumbang, miliaran rupiah. Ada bencana alam, mereka menyumbang. Ada orang nggak bisa makan, mereka kirim bantuan makan. Banyak mereka berbuat dengan harapan mereka akan bisa masuk surga, tapi ternyata di akhirat mereka masuk neraka. Ini kan ayat yang penting begini ini. Ternyata ada manusia
yang berbuat baik di dunia, baik sekali, tapi nanti masuk neraka, Pak. Makanya diterangkan oleh Allah, hati-hati kamu, jangan sampai termasuk orang seperti ini. Ini tadi ayatnya, orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka dalam kehidupan dunia dan mereka mengira bahwa mereka telah mereka berbuat baik sebaik-baiknya. Diterangkan oleh Imam Al-Baghawi dulu tafsir Al-Baghawi. Yang dimaksud oleh Allah dengan orang-orang yang sangat rugi perbuatannya dan sia-sia amal perbuatan di dunia adalah alladzina, orang-orang yang ini loh, habasu anfusahum, mereka telah mengurung diri mereka sendiri fisawami. Aduh, saya mau bilang enggak bilang saya nanti dosa, enggak, kalau saya bilang saya tahu ini nanti akan menyakiti hati orang. Ya, sawami itu apa? Gereja-gereja. Mereka habasu anfusahum, telah mengurung atau menahan anfusahum, diri mereka fisawami, di tempat-tempat ibadah mereka, gitu aja sudah. Jangan sebut gereja, jangan sebut sinagog. Nanti tersinggung orang. Tapi ya, saudara tahu sendiri kan, tempat-tempat ibadah orang-orang agama lain sama seperti kita juga punya, namanya masjid. Nah, mereka punya nama lain, ya. Mereka orang yang telah mengurung diri mereka di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Nah, itu satu. Wa qala Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW sekaligus menantunya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? Hum ahlul harura, mereka adalah orang-orang khawarij. Ya, jadi ini kata Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang paling rugi amalannya di dunia tadi adalah karena dhalla sa'yuhum, sia-sia perbuatan mereka. Sia-sia sini dimaknai oleh Imam Al-Baghawi batola, terhapus, batal. Batola itu bahasa Arab, bahasa Indonesia batal. Tahu batal? Nah, jadi sampai mau dikasih duit, udah seneng dikumpul di masjid, ternyata batal. Coba rasanya gimana itu? Kan kecewa. Ya itu. Jadi batola amaluhum, batal amal mereka, wajtihaduhum, dan kesungguhan mereka, jihadnya mereka, sungguh-sungguhnya mereka batal, enggak ada balasan apa-apa di akhirat. Padahal mereka sudah berbuat banyak di dunia. Tapi Allah bilang, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesatlah, sia-sialah perbuatan mereka dalam kehidupan dunia karena ternyata batal amalan mereka, dibatalkan oleh Allah, dan kesungguhan mereka pun tidak dihargai oleh Allah. Wahum yahsabuna, dan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat baik dengan sun'a, sesuatu perbuatan, sesuatu amalan yang mereka lakukan. Mereka pikir ini amalan baik. Semua orang akan mengatakan amalan baik. Kalau ada orang ngasih duit pada orang lain, itu perbuatan baik. Ada orang bagi-bagi sembako nih, itu perbuatan baik. Tapi saudara, tidak semua perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan di akhirat sana. Tidak. Hanya orang beriman saja yang akan diberi balasan di akhirat sana. Selain itu, kalau bukan orang beriman, maka balasannya tidak di akhirat, tapi di dunia. Dibayar kontan oleh Allah di dunia. Makanya jangan heran kalau orang-orang kafir-kafir, orang jahat-jahat itu pada sugih-sugih. Itu balasan perbuatan mereka itu. Balasan perbuatan mereka di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa lagi, udah kenyang di dunia kok. Ya. Banyak orang-orang kaya itu, nggak usah sebut orang lah, nggak usah sebut nama, nanti pada sarik-sarik, udah tersinggung. Orang kaya raya di dunia enak, tapi amalannya apa? Nggak kelihatan, nggak ada. Sholat di masjid nggak pernah kelihatan batang hidungnya, apalagi ngaji-ngaji begini nih, nggak ada. Tapi mereka berbuat baik di luar sana. Kalah kita sama mereka. Mereka duitnya banyak. Ya. Nah, saudara, tapi gak usah kecil hati, ya. Allah menerima amalan manusia tidak melihat banyak sedikitnya amalannya, tapi keikhlasannya. Walaupun sedikit amal kita, kalau ikhlas itu yang akan menyebabkan kamu mendapat rahmat Allah, lalu Allah masukkan kamu ke surga.
Walaupun banyak amalannya, tapi kalau tidak ikhlas, Pak, kalau tidak ikhlas, sekali lagi tidak ikhlas, gak ada balasannya di akhirat. Makanya saya tekankan, kita belajar ikhlas, ikhlas, ikhlas. Dan ikhlas itu tidak gampang. Itu ilmu paling tinggi itu. Tingkatan paling tinggi dari ilmu adalah keikhlasan. Ibnu Katsir mengatakan, siapa itu orang yang paling rugi amalannya? Perhatikan. Ibnu Katsir beda dengan Imam Ibnu Al-Baghawi tafsirnya. Beda, makanya saya tampilkan dua-duanya. Ya. Alladzina, orang-orang yang paling rugi amalannya adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang mereka sia-sia perbuatan mereka, usaha mereka di dalam kehidupan dunia. Maksudnya yaitu amilu, mereka orang-orang yang beramal, amalan dengan amalan-amalan, banyak amalan mereka, tapi semuanya batilatan. Amal perbuatan mereka itu batil, sesat, jelek, ya. Kenapa batil? Kenapa bisa batil atau batal balasannya, pahalanya? Kenapa amalan itu disebut batil? Karena tidak ada balasannya, sia-sia, dan ya seperti sesuatu yang dibatalkan, ya, batilah. Kenapa batal? Ala ghairi syariatin masyru'iyatin, karena amalan mereka berada di atas selain syariat yang telah disyariatkan, mardiyatin, selain syariat yang diridhoi, makbulatin, selain syariat yang diterima. Syarat diterimanya sesuatu amalan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada dua saja. Satu, amalan itu harus ikhlas. Ikhlas itu dilakukan karena Allah. Bukan karena saya, bukan karena orang, bukan karena manusia. Bukan karena siapapun. Bukan karena orang tua, bukan karena ibu, bukan karena bapak, bukan karena orang tua. Tapi karena Allah saja. Satu. Yang kedua, amalan tersebut harus disyariatkan dalam Islam. Sudah ada syariatnya, ada aturannya. Bahwa itulah aturan Islam, syariat Islam, ya, bahwa amalan itulah termasuk amalan syariat Islam. Atau selain disyariatkan, amalan tadi mardiyatin, mendatangkan keridhaan Allah, membuat Allah ridho. Sama saja ini. Masyriatin, amalan yang disyariatkan dalam Islam itu amalan yang mardiyatin, yang diridhoi oleh Allah, dan sekaligus makbulatin, amalan yang diterima oleh Allah. Jadi saudara, kesimpulan dari kalimat yang kelihatannya sepele ini, Pak, ini menunjukkan kepada kita, kalau kita beramal dengan suatu amalan, sebagai apapun kita ini, mau kita sebagai pribadi, sebagai orang perorangan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, ya, atau kita sebagai pribadi yang mewakili mayoritas rakyat, kita sebagai kepala negara, kita sebagai gubernur, kepada bupati, wali kota, pak camat, pak lurah, dan seterusnya, atau kita sebagai apa sajalah, tokoh-tokoh di antara masyarakat ini. Kalau perbuatan kita yang kita lakukan tadi tidak didasarkan kepada syariat Islam, itu tidak akan diridhoi oleh Allah, dan itu sekaligus tidak akan diterima oleh Allah. Jadi makanya saudara, berbuat apa saja ngikut syariat Islam. Makanya kita mau menikah pakai cara Islam, pakai syariat Islam. Kita mati pun mengurusnya pakai syariat Islam. Kita mau berdagang, berjual beli, mestinya juga pakai syariat Islam. Tapi hari ini belum. Dagangnya masih pakai syariat Yahudi, yang pakai main bohong-bohongan, tidak memberitahu mana yang benar, mana yang ini. Menurut Islam tuh, Pak, kalau kita jualan barang nih, Pak, ya, bagus ini barang ini bagus ya, atau mobil, mobilnya bagus ya, catnya masih bagus, dalamnya masih bagus. Kalau dia pernah tabrakan, harus ngomong, ini memang bagus, tapi ada cacatnya, ini sudah dilas, dulu pernah tabrakan. Harus diomongkan, Pak. Coba, mana ada orang kayak gitu sekarang? Disembunyiin, di jempol itu kan disembunyiin itu kan. Itu kelakuan orang Yahudi. Padahal kalau berjual beli menurut Islam harus diomongkan. Ini mulus. Sampai dia dari luarnya aja, ini sudah pernah ditabrak orang, ini peot, tapi udah diperbaiki sekarang mulus. Itu harus diomongkan ya. Coba.
Enggak ada Pak, saya kira tuh orang berdagang model kayak begitu. Kembali ke sini ya. Jadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang rugi amalannya adalah orang-orang yang tersia-sia perbuatan usaha mereka di dalam kehidupan dunia, ya, karena tidak diterima oleh Allah amalannya di akhirat, tidak diridhoi oleh Allah, dan amalan itu tidak disyariatkan dalam Islam. Sekali lagi, termasuk kita bernegara pun kalau tidak didasarkan kepada Islam di dalam bernegara, menjalankan negara ini Pak, semua perbuatan kita di dalam negara kita ini tidak ada pahalanya dari Allah dan tidak ada jaminan surga dari pekerjaan kita. Bukan main-main nih Pak. Ya, itu harus disampaikan, ini barang penting kok ini kok. Banyak orang yang nggak tahu begini ini. Makanya mereka jadi wali kota, sekarang mulai ada yang sadar. Ada wakil bupati mana itu, Indramayu itu ngomong, ada wakil bupati mana lagi itu ngomong, saya ini dipilih oleh rakyat dan berjanji pada rakyat untuk begini, ternyata setelah jadi saya tidak bisa menunaikan janji-janji saya. Kenapa? Karena saya tidak punya wewenang, yang punya wewenang itu atasan saya, dalam hal ini Pak Bupatinya atau Pak Wali Kotanya. Jadi saya sebetulnya berdosa ini, mudah mengibulin rakyat ini. Harus sadar dia. Ya memang begitu, bohong-bohongan semua ini. Bohong-bohongan ini semua, ngapusi, ngeramput, kata orang sini bilang. Siapa yang enggak ngeramput coba? Makanya jauhi. Ya, Nabi mengatakan al-imaratu nadamatun yaumal qiyamah. Kepemimpinan dalam pemerintahan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Itu betul itu Pak. Nabi bilang begitu itu. Kamu enak jadi pemimpin, gajimu gede, tunjangannya besar, ya, kaya. Waktu menjabat disediakan rumah dinas dengan mobil dinas yang mahal-mahal. Ini mobil dinas ini kan nggak seberapa itu. Ya, kita diajari menjalankan profesi kita dengan syariat Islam. Sebagai pedagang pakai syariat Islam, sebagai pengusaha pakai syariat Islam, sebagai pegawai negeri pakai syariat Islam. Walaupun negara ini bukan negara Islam, enggak masalah. Lah Nabi Muhammad SAW itu hidup 13 tahun ya. Di Mekah itu 13 tahun apa? 10 tahun ya? 13 tahun ya. Nabi Muhammad SAW itu hidup 13 tahun di Mekah menjalankan syariat Islam, tapi di bawah pimpinan penguasa kafir, musyrik, penyembah berhala. Jalan kok. Jadi enggak masalah negara ini mau negara komunis sekalipun misalnya. Enggak apa-apa sudah kalau ternyata pilihan rakyat komunisme. Yang penting kita jangan komunis. Ya. Kalau guru saya bilang senadyan negara iki paribasane dadi Karangabang, aku tetap ngondeli Islam, itu kata guru saya. Walaupun negara ini menjadi negara merah, saya tetap berpegang pada Islam. Itu guru saya. Negara merah, negara komunis misalnya gitu. Jadi enggak masalah. Negaranya bukan negara Islam, enggak masalah. Yang penting kita hidup itu dengan aturan Islam. Itu aturan Islam, bahasa kerennya itu syariat Islam. Orang mudeng syariat Islam ya aturan, wes gitu aja. Syariat itu apa sih syariat? Aturan. Nah, itu aturan Islam. Jadi kita mau apa saja pakai aturan Islam, mau makan pakai aturan Islam, mau minum pakai aturan Islam begitu ya. Karena kalau tidak begitu, dolla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia perbuatan mereka, amal mereka dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, dan mereka mengira bahwa mereka sudah berbuat baik dengan sebenar-benar perbuatan baik. Ini loh. Ya'taqidun, mereka berkeyakinan annahum, bahwa mereka ala syai'in, berada di atas suatu kebenaran, wa annahum, dan bahwa mereka makbuluna, orang-orang yang diterima amalannya, mahbubuna, orang-orang yang dicintai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan atau anak-anak Tuhan. Tetapi ternyata masuk neraka. Jadi nanti banyak anak Tuhan masuk neraka, Pak. Ya. Anak Tuhan tidak punya anak kok. Nah, mereka mengaku sebagai anak Tuhan. Ya. Nah, sedangkan saudara-saudara sekalian ini gembala-gembala yang sesat nih, domba-domba yang sesat ini. Jadi saudara sekalian, ini loh pentingnya ayat ini ya. Makanya kita tuh harus ngaji. Perbuatan kita yang paling penting dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Yang ibadah itu hanya bisa dijalani dengan baik dan benar kalau kita ngaji.
ngaji. Kalau nggak ngaji nggak akan bisa benar. Itu gunanya. Makanya kalau ada kita punya istri nggak ikut ngaji, jejeli dia dengan pengajian ini. Jejeli itu cekoki gitu loh Pak. Kalau cekoki itu kalau sama si kecil itu sama orang tua saya suka dicekoki disumpal gitu loh. Supaya doyan makan itu loh. Pakai daun pepaya yang yang diulek gitu loh. Makan. Nah, baru mau makan. Nah, itu istri-istri kita, suami-suami kita yang enggak ngaji itu jejelin pakai ini aturan Islam ini. Nah, untuk itu kita harus tulaan tuh ya tadi membeli dulu cari dulu ilmunya. Nah, sedangkan kita pekerjaan kita cari duit dengan cara kita masing-masing, kita jadi pegawai, jadi pejabat, jadi apa? Itu pekerjaan sambilan itu. Pekerjaan pokok kita adalah mengaji untuk bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan niatnya harus ikhlas karena Allah, tidak boleh karena manusia, tidak boleh karena duit, tidak boleh karena jabatan, tidak boleh karena popularitas dan seterusnya. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.